kabarnya sore Recording in ini? progress. Baik, baik, baik. Baik, semuanya sehat. Ya, alhamdulillah. Makasih ya udah meluangkan waktu untuk hadir di sesi interview hari ini. Oh ya, sore hari ini kita tuh juga live di sosial media SCTV. Jadi, halo untuk SCTV Viewers yang sedang menyaksikan dari rumah. Dan Halo. Nah, selain SCTV Viewers, ada juga rekan-rekan media yang sudah hadir secara online. Jadi, untuk rekan-rekan media yang sudah hadir di dalam Zoom, nanti jika ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung open mic aja atau boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Nanti akan kita bacakan di sela-sela interview. Nah, seperti yang kita tahu nih, sinetron Asmara Gen Z ini kan salah satu sinetron remaja unggulan SCTV ya, yang pastinya sangat digandrungi penonton. Dan kali ini AGZ nih kembali menarik perhatian kita nih dengan hadirnya karakter baru. Iya. Dan ini tuh, ya dong. Nah, ini juga jadi momen spesial ya, karena sore ini kita bersama kakak beradik nih, yang sama-sama terlibat di satu sinetron yang sama, yaitu Asmara Gen Z. Sini ada Kak William Robert dan juga Halo. Kak Oliver Robert. Halo Kak. Boleh dong Kak William dan Kak Oliver disapa dulu SCTV Viewers yang lagi nontonin live sore hari ini. Halo Halo. SCTV Viewers. Halo semuanya. Halo. Jadi kita di live di TikTok sama Instagram ya? Instagram. Iya benar. Halo semuanya. Halo semuanya. Semoga semua sehat selalu. Iya. Salam dari sahabat beda. Udah mulai di situ nih. Nah, sebelum kita bincang-bincang lebih dalam nih, boleh ya kita masing-masing dijelasin dulu nih karakternya sebagai apa dan gimana sih karakternya, terutama Kak Oliver yang baru bergabung di keluarga Asmara Gen Z. Boleh dari Kak William dulu? Oh, boleh, boleh. Jadi, hai, nama aku William. Di sini aku berperan sebagai William juga. Dan itu aku sebagai duo vibe. Aku itu sahabatnya Harry. Kita berdua dari Asmara 9 Ilmu. Itu kayak tempat-tempat anak-anak yang ada masalah antara keluarga. Pokoknya backgroundnya lah ada bermasalah. Jadi kita semua dibuang ke sana. Dan sampai akhirnya terjadilah sesuatu dengan asrama itu dan kita semua dipungut sekolah ilmu. Dan sampai situ kita kayak mulai berkembang gitu lah. Kurang lebih gitu. Di sini karakter aku itu karakternya lumayan pintar. Yes. Pintar lumayan, emang pintar beneran. Pintar beneran ya, iya. Dan ya aku sama Harry biasanya kayak sebagai mediasi dari pertemanan-pertemanan yang suka berantem dulunya. Tapi sekarang kita udah solid. Oke, boleh nih. Pendatang baru kita di Asmara Gen Z, boleh diceritain dong karakternya sebagai apa dan gimana nih karakter Kak Oliver di Asmara Gen Z. Oke, kalau hai, kenalin nama aku Oliver, berperan sebagai Oliver Roberts. Ada lebih panjang mungkin ya dari William. Dan di sini aku berperan sebagai hacker terpercayanya Pares ya. Dan ini aku sekarang keberadaannya lagi di Amerika. Enggak, dia lagi di pesawat. Sekarang lagi di pesawat, OTW ke Indonesia. Iya. Oke. Nah, jadi kelebihannya apa, Lip? Udah nggak perlu pakai baju tebel-tebel. Iya, belum ya. Kalau pas syuting kan keringetan nanti. Tapi iya aku, dan itu ceritanya juga aku teman kecilnya Fatah, Akila, dan Haruna ya. Dan itu sebelum aku ke Indonesia aku excited banget ketemu mereka. Jadi kalau mau tahu gimana kelanjutannya harus ditonton ya. Oke. Nanti jam 5, jam 7, 17. Iya, jam 5. Abis sesi interview hari ini ya, Kak ya? Iya. Oke. Kita emang sampai jam 5 ini. Ditunggu aja ya, Kak. Atau nggak mabar aja sekalian, boleh. Ya, boleh. Nah, aku ada pertanyaan nih ke Kak William. Kak William ini kan udah cukup lama ya jadi bagian dari Asmara Gen Z. Nah, gimana nih perasaan Kak William pas tahu, wah, adik gue ikut gabung nih di sinetron yang sama-sama gue. Nah, gimana nih perasaannya Kak William pas tahu ada Kak Oliver? Sangat happy karena adik bisa ikut juga sekarang ke lokasi dan satunya lagi adalah menjadi orang dewasa tiba-tiba di lokasi. Ya sebelumnya kan nggak ada adik jadi kayak bebas gitu sekarang. Iya.
Tiba-tiba harus membimbing ya, Kak. Tiba-tiba jadi abang. Tiba-tiba jadi senior ya, Kak. Tapi kalau tiba-tiba dia jadi apa? Jadi lebih tua di sana kan kayak ya, tapi kita ikut. Jadi so far seneng ya, Kak, karena Nah, Kak Oliver gabung sama Kak William di situ. ya, kita ada perjalanan ke satu lokasi jadinya. Ya. Oh, oke, jadi Aku bisa masuk bareng ya. kembali jadinya. Iya. Oke, nah kalau Kak Oliver sendiri, Kak Oliver nih masuk ke AGZ di saat ceritanya ini kan udah berjalan cukup lama ya. Nah, terus udah ada Kak William tuh lebih dulu di situ. Nah, itu tuh justru bikin Kak Oliver tuh lebih tenang, lebih chill, atau malah makin deg-degan nih karena ada kakaknya di situ. Jujur kedua-duanya sih. Jadi Kenapa tuh, boleh diceritain, Kak? yang pertama, of course aku pasti jadi lebih tenang ya, karena misalnya aku dapat script atau scene yang seperti ini dan aku bingung mungkin itu kayak gimana harus dilakuin, aku bisa nanya ke senior. Enggak aku aja, ke junior bisa juga. Ya, Cinta juga abang-abang kita. ya, dan abis itu kalau misalnya ada orang-orang baru gitu, ini kan kakak aku bisa kenalin dulu gitu. Dan mungkin kalau yang bikin nervous itu, aku sempet lagi take dan ditonton sama William dan aku tiba-tiba jadi Tiba-tiba grogi ya, Kak? Dilihat langsung sama senior. Dia lagi take. Aku tahu dia mau ngeliat sini, jadi oke gini. Seru banget. Jadi itu yang bikin deg-degan ya, Kak, kalau dipantau langsung sama kakaknya. benar. Pas lagi take. Nah, tapi ini kan denger-denger nih ya, Kak Oliver ini baru debut pertamanya nih di dunia acting. Nah, gimana nih perasaannya nih pertama kali terjun ke dunia sinetron, apalagi kan AGZ ini hype banget nih dan punya fanbase sebesar itu. Gimana perasaan Kak Oliver nih bisa jadi salah satu keluarga di Asmara Gen Z? Pertama-tama aku senang banget ya, aku bisa ngejoin sinetron Asmara Gen Z yang aku dari dulu juga nonton beberapa kali dan it looks fun, it looks really fun. So pas pertama kali aku masuk ada kesempatan, aku benar-benar excited banget, dan apalagi aku tahu ada kak aku, tapi aku juga nervous banget dan pertama kali syuting aku deg-degan, selalu deg-degan. Tapi karena ada kak aku William yang selalu supportive dan kakak aku yang lain, itu ngebuat lebih calm sih, lebih tenang. Berarti Kak William ini tipe kakak yang suportif banget ya? Banget. Wih. Saat aku buat masalah dia selalu bilang nggak apa-apa, itu wajar. Keren. Nyambung dari pertanyaan tadi nih, kan orang-orang taunya Kak Oliver nih dulu tuh aktif ya, atau atlet bahkan di dunia olahraga, yaitu basket ya. Nah, apa sih nih yang memotivasi Kak Oliver nih sampai akhirnya mengikuti jejak ketiga kakak-kakaknya nih untuk masuk ke dunia acting? Apakah dipaksa sama Kak William atau emang kemauan dari diri sendiri nih? Pertama, gara-gara dari mereka kan mulai acting career mereka lebih dulu, dan aku mungkin dari dulu memang mungkin ngelihat mereka tuh sebagai kayak wah gitu ya. Jadi memang dari dulu aku ada keinginan gitu, dan aku ada kesempatan untuk masuk Asmara Gen Z, dan ya aku pengen banget jadi like mengikuti jejak mereka ya. Berarti kakak Oliver bener-bener role model di ini ya, sampai menginspirasi Kak Oliver untuk terjun di dunia acting ini ya. Yang lucunya itu terjadi yang sama juga ke aku pas aku di Bali ngeliat Cinta Junior. Oh iya. Berarti semuanya saling terinfluence ya. Tapi gak apa-apa loh, Kak. Jadinya bisa saling belajar satu sama lain ya, karena kan semuanya sekarang udah di dunia acting nih. Jadi seru banget bisa acting bareng bahkan sekarang, dan bisa belajar bareng juga nih. Nah, kalau Kak William nih, kan tadi kan emang Kak Oliver tertarik karena ngeliat kakak-kakaknya. Kak William sendiri emang ada ngelihat Kak Oliver nih punya bakat kah di dunia
acting sebelum dia terjun sampai akhirnya sekarang udah turun di dunia acting ini? Jadi jadi sebelum Oliver sebelum dia syuting Day One, dia itu kayak belajarnya tuh bener-bener iya. Kan Oliver itu ada logat Balinya, kita semua ada logat Balinya awalnya, dan Oliver kayak tiap hari dia baca baca novel, kayak mulutnya dibuka besar-besar biar logatnya bisa kayak lebih lebih bagus. Kayak endingnya biasanya logat Bali itu kayak agak naik. Usahain jadi Iya. kayak titik 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 gitu. Dan dia tuh rajin banget. Dan kayak waktu itu kita sempat pas baru pertama kali dia datang ke sini, baru landing malamnya, kayak aku coba kasih scene aku sama Harry begitu, aku bilang lihat ya, coba aja terus eh, kayak cara dia belajar itu cepet banget, kayak pas day one sama day terakhirnya itu sebelum mulai syuting. Dan yang suportifnya William itu dia pulangnya malam, tapi dia rela ngelakuin itu sampai jam 3 pagi dan besok syuting pagi. Wah, kayak gini ya. Keren banget, dua-duanya effortnya luar biasa tuh teman-teman. Berarti emang Kak Oliver nih udah ada lah ya ketertarikan, jadi effortnya tuh udah luar biasa banget nih buat bisa jadi aktris ya. Nah, jadi lanjut pertanyaan tadi, selain Kak Oliver ini ikut les acting atau belajar-belajar acting, berarti Kak Oliver ada banyak belajar langsung nggak sih nih sama Kak William dan kakak-kakaknya yang lain, baik di lokasi syuting maupun di rumah, atau sering diskusi bareng nih di rumah atau di lokasi syuting gitu? Sering banget sih. Jadi aku tuh dikasih banyak banyak scene sama William untuk yang bisa dilakuin, dan setiap dia free dia juga ngebantu aku kayak sebagai lawan mainnya. Karena cewek juga. Jadi itu William dan kakak-kakak aku supportive banget ya. Junior juga kadang kalau aku lagi nggak sempet, Cinta Cinta juga. Semuanya benar-benar ngasih aku tips segala macam, dan itu yang ngebuat aku termotivasi agar bisa sebagus mereka ya. Karena aku ngeliat mereka kayak setiap mereka memulai adegan itu kayak wah, kok feelingnya beda banget gitu ya, kayak bagus banget gitu. Karena latihannya itu bantu banget, latihan tuh bantu banget biar nggak Oke. di langsung pas di set ya. Nah, Kak William, Kak Oliver, ini ada pertanyaan dari media, aku bacain dulu ya. Coba. Yang pertama ini dari Mbak Fatmi dari media Kedaulatan Rakyat. Katanya, Oliver ini kan aku seneng ya kalau masuk ke asrama Gen Z karena ada kakaknya nih yang banyak support dia. Nah, apa sih tantangannya nih yang bikin syuting Yang bikin seru, uh, aku harus melewati banyak tantangan ya, karena aku suka tantangan. Jadi aku harus melewati logat Balinya, aku harus melewati nervousnya, aku harus melewati kakunya. Mungkin sekarang aku masih kaku ya, tapi aku setiap hari nyoba untuk lebih better, dan ada gurunya juga di sini. Tapi ada coachnya langsung ya. salah satunya dia di lokasi semuanya seru banget. Dan awal aku kesana itu ini kenalin aku ke semua orang kayak ini aku ada ke. Oke, berarti justru tantangannya itu ya Kak, yang malah justru bikin seru pas syuting. Ya, benar-benar. Dan karena dulu itu Oliver di Bali dan aku Jakarta, dan kita jarang ngobrol. Iya. Aku ngobrol kalau kayak beberapa seminggu sekali teleponan, kayak gitu doang. Jadi sekarang nempel terus. Iya, jadi yang bikin seru juga aku jadi bareng kakak-kakak aku ya. Karena dari dulu memang mereka role model aku semua ya. Jadi kalau aku bisa tinggal bareng mereka ya. Oke, jadi makin bonding ya Kak, sekarang karena deket terus. Iya. Nah, ada lagi nih pertanyaannya. Dari Mbak Rena dari suara.com. Nah,
proses awal menjadi keluarga besar Asmara Gen Z ini diajak atau ikut casting? Jadi sebelumnya itu Oliver udah sempat kayak ditawarin, tapi itu kayak beberapa bulan yang lalu dibilang, ini ada karakter nih, cocok, mau nggak main? Tapi waktu itu Mama masih kayak Oliver jangan pergi, Iya, iya. Oliver jangan. Jadi udah. Terus makin kesini, akhirnya kakak aku junior Cinta tuh bisa kayak ngebujuk Mama, bilang, Mama ayolah kasih Oliver kesempatan gitu. Dia bisa belajar banyak sini, keluar dari zona nyaman. Jadi perlu 4 orang untuk ngebujuk mama kita ya. Dan kebetulan banget Bu Femi waktu itu baik banget, masih ada karakter kosong yang bisa dikasih ke Oliver. Yang cocok dengan karakternya dia. Sebagai sahabat Andromeda. Iya. Hah? Kalau lo gimana? Kalau aku casting. Iya. Iya, waktu itu kita rame-rame sama anak-anak AGZ yang lain, kita casting di tempat casting waktu itu. Oke, berarti emang pas banget juga nih ya Kak, timingnya ya Kak. Iya. Sama Kakak William udah terbujuk, terus pas banget ada posisi yang bisa diisi oleh Kak Oliver. Jadi beruntung banget, berkah banget ya. Berarti emang jalannya ya Kak, turun dunia acting kayaknya. Semoga. Amin. Amin. Nah, pertanyaan kedua masih sama dari Mbak Rena. Gimana nih Prof Oliver melihat sinetron Asmara Gen Z? Kan tadi katanya Kak Oliver udah sering kan dulu nonton beberapa dan tertarik juga. Nah, gimana Prof dari Kak Oliver nih terkait sinetron ini? Banyak plot twist sih. Banyak banget. Aku sendiri yang tiba-tiba ngebaca ini, aku tiba-tiba kayak loh. Karena kadang kita juga baru taunya tuh kayak di hari itu juga. Oh iya. Oke, jadi karena banyak plot twist-nya ya sinetron ini. Tapi itu yang bikin seru ya. Iya. Jadi nggak boleh ketinggalan satu episode aja ya Kak. Iya, benar-benar. Oke, Mbak Rena, semoga terjawab ya pertanyaannya. Nah, ini aku mau lanjut pertanyaan nih. Kan untuk Kak Oliver. Kan Kak Oliver ini masuk di Asmara Gen Z saat sinetron ini udah cukup lama tayang. Nah, gimana nih cara adaptasi Kak Oliver ke cast-cast lainnya? Nah, jadi cara adaptasi ya, lagi balik ke dia. Enggak. Aku cuma kenalin di day one aja. Oh gitu. Dia callingannya lebih pagi daripada aku, jadi aku kayak diem di rumah aja. Aku callingannya jam kayak sore kalau nggak salah, dan Oliver tuh pagi. Jadi aku masih tidur, mau tidur dia. Nah, jadi Oliver ke lokasi nih, dia berbaur. Jadi karena day one ada kakak aku, jadi aku kan aman ya, ada proteksi. Nah, tapi day itunya aku pagi-pagi itu di mobil aku nervous banget. Aduh, aku ambil scene sendirian ya. Tapi setelah itu aku ternyata semuanya seru banget, semuanya friendly banget, dan mereka kayak nerima aku gitu loh. Bukan nganggap aku kayak orang baru apa sih gitu. Iya, kan dia berangkat tuh pagi, sorenya aku datang, loh udah sahabat kan? Oh cepet ya bondingnya ya Kak. Berarti sebelumnya tuh di real life nih ya, berarti emang belum kenal atau dekat dengan beberapa cast AGZ ya Kak? Iya. Oh berarti belum kenal. Jadi banyak yang baru ketemu juga waktu itu. Nah, pertanyaannya jadi cast-nya nih siapa yang paling cepat deket sama akrab sampai udah jadi bestie di hari itu di day one Kak Oliver? Lihat aja SG-nya Oliver udah main golf bareng dia. Aku aja nggak berani aja. Aku juga mau main golf. Sama Fatah ya. Bestie pertamanya ya. Kenapa Kak Oliver kok nggak diajak sih? Kok Kak William nggak diajak sih? Mainnya di Melia. Dia mainnya di rumah Kasarius. Oh. Bukan arena aku itu. Tapi ya yang pertama kali itu Fatah sih, gara-gara dia orangnya seru banget sih diajak main, jadi lebih akrab gitu, jadi sahabat ya. Sokap ya. Enggak, kan udah jadi bestie semuanya ya kayak. Baru kali enggak.
Oke, jadi teman pertamanya ini Fatah. Nah, ini ada dari eh, teman-teman di sosial media nih katanya dari It's Your Turn. Masya Allah gantengnya Baby William. Tuh. Terima Terus kasih. terus dari Kadek Putri ada yang nanya juga di TikTok, di AGZ ini kalian tuh kakak adek enggak? Itu kita kurang tahu. Nah, Kalau saya tadi bilang kalau kita pikir kan Oliver tuh sebagai sahabatnya Akila dan Fatah. Dan Oliver tuh pakai baju SMA ya. SMA ya. Nah, Jadi abangnya. nggak tahu deh. Tapi jadi ada belum tahu ya. Tonton aja ya kayak berarti. Enggak, tahu maksudnya scene yang keceplosan atau gimana itu? Gak kurang. boleh spoiler ya. Berarti. Soalnya aku mikir-mikir, aku pernah disebut Robert nggak ya di ini? Seingat aku pernah, tapi itu udah lama banget. Jadi aku nggak tahu. Ditunggu aja berarti ya kak. Tunggu Ke aja. depannya gimana ya. Karena kan lagi banyak plot twist-nya ya kak sinetron Iya. ini. Nah, aku bacain dari media ini dari Mas Dimas dari liputan6.com. Nah, saat di lokasi dan sedang break, biasanya kalian berdua ini melakukan aktivitas apa secara barengan? Biasanya kita ngobrol rame-rame sih. Ngobrol memang. Ya, rame-rame. Ya karena aku juga masih baru, aku lebih suka berbaur sih sama mereka semua. Soalnya biasanya Ngobrol. kita udah selesai, yang lain juga selesai, kita kayak nunggu sebelum dirilisin. Pas nunggu kita ngobrol rame-rame. Ngobrol tentang kerjaan atau bukan nih, Kak? Eh, Di semua luar kerjaan. semuanya Semuanya makan. diobrolin. Makanan. Makan apa nih? Mau makan apa nih? Makan apa? Makan apa ya topiknya? Nah, aku mau nanya lagi nih, Kak. Ke Kak William sekarang. Ada nggak sih perbedaan Kak Oliver di rumah dengan di lokasi syuting? Perbedaannya kayaknya dia bawa suasana rumah sama lokasi syuting sama deh. Sama ya. Excited gitu. Di rumah excited banget, di lokasi syuting juga excited. Jadi masih sama. Kalau Kak Oliver sendiri nih, ngeliat Kak William di lokasi syuting nih, lebih terasa sebagai kakak atau dia justru lebih profesional sebagai aktor? Jadi gini. Aku dari dulu ngeliat dia sebagai orang yang cool banget ya. Wah, kakak aku ngeliat sebagai cool ya. Dan Iya. di rumah aku liatnya juga cool, dan di lokasi aku liatnya juga cool. Tapi Wis. semua orang bilang ada bedanya, tapi aku nggak lihat ya. Oh, nggak ada. Oh, Kak Oliver nggak lihat bedanya? Diracunin aku. Nama baikku diracunin di lokasi. Oh, ternyata Kak William se-cool itu ya, Kak? Sebenarnya dia lucu tapi cool. Dia funny tapi cool kan. Paham. Nih, ada yang komen juga nih, Kak. Dari Petals by Nat. Oliver sama Akila gimana? Gimana? Waduh. Cegil dari Andromeda saya. Trio Andromeda nih. Tapi sebenarnya kayaknya pas itu aku sama dia juga shock deh, aku ternyata temenan. Iya. Pas kayak scene pertama itu. Scene itu. Oh. Tapi belum tahu ya, nanti dilihat kalau di Indonesia gimana, mungkin dia bisa marah, sedih, seneng, gimana kita belum tahu ya. Ditunggu aja ya Kak scene-nya ya. Ini aja. Nah, ada pertanyaan buat Kak William. Kak William sebagai salah satu aktor yang main sejak awal penayangan, gimana nih ngelihat fans dan pemirsa setia Asmara Gen Z yang semakin banyak dan pastinya semakin setia ya. Nah, apa nih yang ingin Kak William sampaikan untuk mereka? Yang pasti senang banget, kita bersyukur sama semua penonton, karena tanpa penonton kita nggak mungkin bisa sampai selama ini. Itu keren banget sih, kayak mereka antusias. Kita semua kru, pemain, mungkin juga orang-orang produksi itu sangat-sangat berterima kasih sama fans-fans.
dengan antusias mereka. Kita senang banget. Tentunya ya. Dan aku Mau juga sempat lihat AGZ itu. tuh Kak. Aku juga lihat pokoknya fans Asmara Gen Z itu totalitas banget ya Kak. Dan aku juga sempat lihat nih di video TikTok kalau Kak Oliver ini udah banyak dapat perhatian, bahkan udah dapat gift ya Kak di lokasi syuting. Nah, itu gimana tuh Kak perasaan Kak Oliver baru gabung di AGZ dan dunia acting tapi udah disambut dengan hangat dari penonton. Ini ada kemarin kita mau pulang, capek nih. Mau pulang. Oliver dikerumunin, aku berhasil kabur. Oke, capek, aku mau istirahat aja dulu. Aku masuk mobil, aku kayak. William jadi harus menunggu. Terima kasih kali ini aku dapat ruang untuk istirahat. Tapi aku pertama aku kaget banget ya. Aku nggak expect tiba-tiba, anjir kok bisa rame banget ya. Tapi jujur aku senang banget juga. Aku senang banget, banyak banget yang supportive banget, yang benar-benar rela ngasih gift, rela nungguin sampai malam bahkan. Itu aku senang banget. Thank you so much guys. I really appreciate it. Nah, kamu pernah nyangka nggak sih kalau ternyata dia dapat respon positif dari penonton AGZ? Karena awalnya kakak nervous banget tuh kan Dewa, terus nggak taunya respon penonton AGZ positif dan menyambut kakak begitu hangat gitu ya. Iya, itu aku senang banget. Karena Dewa dia nervous, aku juga nervous. Oh iya, aku diceritain. Katanya aku nervous tapi kakak aku lebih nervous. Oke Kak. Nah, jadi ada pertanyaan juga nih Kak. Dari media aku bacain dulu ya Kak. Boleh. Bukan. Dari Alena. Oliver, Sin sama Akila Fatah bangun chemistry-nya gimana? Biasalah, kalau aku kan orangnya seru. Bercanda. Oke guys, aku pertama karena Fatah seru banget orangnya. Dia juga kenalin aku ke kayak pas ngobrol-ngobrol itu dia ngebantu aku have fun juga sama Akila sama mereka. Jadi kita bertiga itu like ngobrolnya banyak aja. And then bahkan sebelum Sina aku kayak nervous banget tuh kayak guys kalau misalnya aku lupa kata-kata atau gimana. Tapi mereka semua kayak gak apa-apa, just have fun segala macam. Jadi itu yang buat seru sih. Jadi so far sejauh ini bangun chemistry-nya nggak terlalu susah ya Kak? Enggak, karena mereka seru banget, mereka asik banget. Ini ada komen lagi nih dari Natalia, ya Allah gemes banget sih ada kakak ini. Terus ada lagi nih dari pertanyaan Mbak Fatmi Kedaulatan Rakyat. Kalian berempat ini kan kakak beradik, ini aktor sinetron nih berempat. Nah, ingin tahu kalau di rumah ini bicaranya tuh pembicaraan kalian di rumah tuh apa? Apakah bicara tentang sinetron atau saling evaluasi nih atau ngomongin hal lain di luar kerjaan? Biasanya kita di rumah suka kayak nonton bareng sih. Kan kita biasanya pulangnya kayak agak malam gitu. Biasanya kayak kalau di rumah ada yang lagi nonton, kita langsung ikut nonton, langsung kayak ini bagus. Kayak tadi malam kita baru selesai nonton F1. Filmnya Brad Pitt. Bagus banget. Jadi kita kayak kebiasaan di rumah ya kayak nobar aja. Iya, atau nggak kita ke gym kalau. Nobar gym makan bareng. Iya. Ayo bye. Kerja dulu. Lebih banyak quality time nih ya Kak. Yeah. Nah, tapi kalau tadi kan nonton film itu, nah suka nggak nontonin film atau sinetron satu sama lain nih? Pernah. Sinetron junior. Iya, atau satu sama lain. Ya, kemarin kita baru lihat. Aku sih nggak tahu Oliver lihat atau enggak. Aku yang junior pakai busa-busa. Dia di kali gitu di sungai. Tiba-tiba ada busa jadi kumis gitu. Jadi Santa Claus. Ya, Berarti jadi bapak-bapak gitu. Berarti suka nonton sinetron satu sama lain ya? Kalau sempat. Iya, Oke. Terus ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Indra, tabloid bintang nih. Izin tanya buat William dan Oliver, gimana cara kalian ngetrip penggemar kalian nih? Terus apa hadiah paling berkesan dari penggemar sampai sekarang?
Boleh nih dari Kak William dulu. Kalau aku cara nge-treat sih, mungkin aku kayak yang pasti aku apresiasi banget sama mereka. Kalau biasanya aku lagi jalan ke set, ada yang misalnya mau minta foto atau gimana, aku pasti kayak luangin waktu aku sebisa aku mungkin sebelum kayak dipanggil. Ya mungkin itu cuma cara-cara kecil yang bisa aku bagiin ke mereka. Dan kalau hadiah yang pernah mereka kasih itu aku kayak kaget-kaget. Waktu itu apa ya yang paling bagus ya? Wah, aku yang paling suka itu Labubu gitu. Aku pasang di tas aku sekarang. Recording stopped. Bubuk kitchen ya Kak. Iya. Oke. Labubu. Ya. Ya ampun. Apalagi pas itu lagi viral-viralnya ya Recording Kak. in progress. Iya. Soalnya aku gak pernah kepikiran kayak beli kayak gituan ya. Oh iya. Sampai sekarang masih ada tuh Kak berarti. Iya masih ada di tas aku bawa kemana-mana. Aku lihat setiap hari ada di Labubu tuh ya. Kalau Kak Oliver gimana nih? Kalau aku sama sih Kak, dan hal yang kecil yang aku bisa usaha lakuin itu mungkin luangin waktu buat mereka lebih ya. Tapi yang paling berkesan itu jujur sekarang banyak banget sih. Ada yang ngasih jaket, Ada yang ngasih daging. ada yang ngasih Enggak. ada yang ngasih baju, ada yang ngasih bunga full Kinder Bueno, ada yang ngasih topik Kabo ya. Aku suka banget topik Kabo itu. Banyak banget pokoknya Kak. Bener-bener royal banget ya semua fans Ya. sinetron AGZ ini. Nah, sekarang aku balik lagi nanya karena Kak Oliver ini baru nih, aku pengen tahu nih karakter Kak Oliver ini kan sebagai hacker yang cukup misterius ya. Tantangan yang paling besar apa yang Kak Oliver rasakan nih sejauh ini saat membawa karakter Oliver ini? Dan setahu aku ya kalau Kak William itu kan pernah juga kan sempat menjadi hacker nih yang ngebantuin Kak, aku Harry. abang. Hacker. Oh iya. Nah, kalau Oliver gimana nih tantangannya? Apa belajarkah tips-tips menjadi hacker ke Kak William atau justru belajar otodidak sendiri? Tips-tips hacking. Enggak dong, tantangannya. Hack. Dalam tantangan ke Oliver. Bentar. Jadi mungkin jujur sih aku dialognya dikit ya. Jadi mungkin kalau ada kamera aku cuma perlu diem aja. Gak bisa. Ya tapi kayaknya selama ini aku mungkin dikasih keringanan ya sama Bu Femi dan writernya karena masih baru-baru jadi dialognya dikit-dikit tapi hal yang paling tantangan terbesar tuh kayaknya nervous aja sih. Nervousnya ini gila gitu ya. Oke, jadi tantangannya itu ya Kak, melawan nervousnya ya Kak. Tapi so far gimana Kak? So far setelah 1 episode, 2 episode terlewati, Kakak gimana? Kak Oliver merasa puaskah dengan aktingnya menjadi hacker misterius? Sama karakter aku puas sih tapi sama acting aku kurang. Itu nggak apa-apa, kan kita berproses ya Kak. Iya. Masih banyak belajar lagi nanti sama kakak-kakaknya kan udah aktor. Masih belajar juga. Soalnya kalau ngajarin Oliver itu, aku juga belajar. Jadi kayak lebih Sama-sama belajar ya Kak. iya sama-sama belajar. Iya. Oke, nah kalau tadi kan ke karakter Kak Oliver. Kalau karakter Kak William nih kira-kira Kakak melihat perjalanan karakter William dari awal sampai sekarang, ada nggak sih perubahan atau Ada. perkembangan nih yang paling Kak William rasakan saat memerankannya? Ada. Penonton pasti tahu banget ini. Apa tuh Kak? Jadi sebelumnya itu aku digonceng. Sekarang udah aku yang gonceng balik. Aku sempat tahu fun fact itu, aku mau nanya. Itu kenapa?
Tiba-tiba Lah, kakak ini bisa, ada lagi digonceng-gonceng, aku yang gonceng sekarang. Aku lagi ya. kenapa itu kakak bisa bisa bawa motor kalau kepepet itu kenapa kak? Kakak biasa bawa motor kalau lagi kepepet itu gimana ceritanya kak sekarang? Kayak Enggak, digonceng lagi. sekarang udah aku yang bawa motor. Jadi Oke. lagi tuh kayak mungkin bahasa cintanya Flavio sama William itu kayak dikasih Flavio yang megang kendali motornya, aku yang dengar. Oh, gitu. Itu love language-nya ya. Iya, ya. Bangga ya, aku bangga sebagai adik. Mungkin karena karakternya Flavio sekarang lagi stres banget tentang ujian. Aku yang itu. Tapi jujur suka nggak jadi yang itu? Nggak suka. Bu Femi tolong Harley juga. Gitu. Jadi kalian nyaman digonceng atau yang dibonceng nih? Waduh, yang itu nggak boleh tahu. Oh, nggak boleh tahu ya, oke. Ntar kalau bilang nyaman digonceng, digonceng terus. Jangan. Berarti kalau selain digonceng ada lagi nggak kak? Mungkin dari karakternya tadinya kurang peka atau sekarang menjadi lebih peka. Iya, kayak kalau dilihat sekarang dari ini, sejauh ini aku ngeliatnya nggak pekanya tuh udah dikurangin banget. Jadi karakternya sekarang udah lebih peka, lebih Udah kayak lebih peka ya. pasti gini ya, udah ayo kita selesain lah. Asik. Oke. Nah, nantinya nih penonton nih bisa lihat nggak sih sisi dari Kak William yang mungkin belum terekspos sebelumnya? Kira-kira penonton bisa ngeliat kah sisi lain dari Kak William yang mungkin belum terekspos sebelumnya? Iya, kita harus nonton untuk melihat. Oke, harus nonton Karena kuncinya ya. juga pas terekspos aku juga baru tahu. Begini backgroundnya, asiknya. Oke, Kak, aku mau bacain komentar dari TikTok nih, dari Kak Aul. Katanya, kalau disuruh pilih, pengen diplot sama siapa? Pertanyaannya buat Kak William dan Kak Oliver ya. Boleh, Oliver duluan. Aku duluan. Mau siapa duluan? Lu duluan. Aku duluan. Jujur, aku pingin banget diplot sama Matthew. Sama Matthew. Si Om. Apa tuh Kak alasannya? Karena aku masih teringat dengan scene dia yang pertama kali ada waktu itu ke si ke waktu siapa ya? Ke bos teras cafe. Jadi dia waktu itu bilang gini, ini anggap anak buahnya gitu. Jadi dia di situ, ya, 1 kopi buat saya, yang gitu tau nggak? itu udah lama banget, itu lucu banget. Aku cari bentar. lanjut. Kalau aku sekarang aku kan lagi di plot sebagai sahabatnya. Oh ya, sama Catu gitu. Lanjut. Sebagai sahabatnya Cegil Andromeda dan Iya, dan Haruna ya. iya Runa. Tapi so far kalau di plot kayaknya aku belum tahu deh. Ke siapa aja aku seneng sih. Gitu. Yang paling pengen banget nih Kak. Jujur aku nggak tahu Kak, tapi aku ada lihat komentar di TikTok. Katanya, wah nanti pada marah nanti aku ngomong gini. Tapi pada bilang jadi bandanya Mora, jadi bandanya Mora. Oh, jadi orang ketiganya Mohan sama Raisa ya. Ya, tapi itu komen TikTok ya. Oh ya, komen TikTok ya. Ya. Jadi kalau Kak Oliver mau diplot sama siapa aja, mau ya Kak? Senang ya. Kalau aku maunya diplot sama ini. Sama Matthew. Jadi alasannya karena itu ya Kak William. Suka suka banget sini tuh gitu. Oke, semoga ya Kak. Ngerti mau kopi buat saya. Jadi suka banget sini tuh. Semoga ya Kak bisa di plot sama Matthew ya Kak. Tuh ada lagi nih yang komen dari Echa. Gimana nih Kak Oliver debut pertama aktingnya sama cewek bareng Akila? Ya senang. Ya, aku sebenarnya debut pertama
bisa senang banget bisa masuk Asmara Genji, dan aku senang banget bisa di kayak syuting sama Fatah, Akila, dan mungkin nanti syuting sama Haruna. Aku senang banget. Aku benar-benar kayak siapa aja aku senang. Jujur itu sih sebenarnya. Jadi ya aku sama Fatah aku senang, sama Akila senang, sama Haruna senang, sama William nanti senang, semuanya pokoknya senang. Aku Sama senengnya. excited aja sekarang. Kamu Kata lain. Nah, makanya nih, sesuai dengan pertanyaannya karena Sheila, dia komen katanya Kak Oliver kapan ketemu sama Fakil? Secepatnya guys. Dia lagi Secepatnya ya. Soalnya lambat lagi astaga. lagi kalau kita bisa bayangkan Oliver di pesawat lagi ngapain lagi gini. Lagi kita lagi lagi. Oliver lagi gini. Oh, lagi tidur. Soalnya kan dari US ke Indo kalau nggak salah berapa Belasan jam. jam gitu ya, belasan jam. Bahkan Jadi, lebih kan? Belasan jam. jadi kalau kita bisa bayangkan dia lagi ngapain, dia lagi tidur. Lagi tidur ya. Jadi kuncinya Oliver lagi tidur ya guys. Jadi kalian pantengin aja episode-nya nih. Siapa tahu nanti sore atau besok sore udah ketemu, nggak ada yang tahu. Yang penting nonton ya Kak. Benar. Kalau mau minta Bu Femi sin aku tidur. Ngorok. Oke, lanjut nih dari Tomat. Oliver sebelumnya pernah diajarin nggak sama kakak-kakaknya acting? Itu hari-hari pertama itu aku Oh iya, hari pertama ya. diajarin sama William coach pertama aku. Habis itu coach kedua junior, coach ketiga Cinta. Habis itu dia ada kelas acting juga. Kelas acting ya. Jadi 8 hari kelas acting. Oh, berarti bener-bener ya effortnya nih ya buat jadi karakter Oliver di Asmara Genzi, effortnya luar biasa banget tuh. Coachnya ada banyak banget ya Kak. Bisa ngasih yang terbaik biar Iya. ada puas. Berarti penonton Asmara Genzi harus dukung Kak Oliver terus nih sebagai caster baru di Asmara Genzi ya Kak. Ya, tolong. Nah, karena Kak Oliver udah debut di di sinetron pertamanya ini, untuk kedepannya Kak Oliver ini ada rencana nggak sih main di genre lain atau main di film atau apa tuh rencana kedepannya? Jadi karena ini di debut pertama aku masih fokus di Asmara Genzi ya. Jadi benar-benar aku pengen fokus ke sini dulu. Dan tapi kedepannya aku pengen lanjut terus di dunia entertainment. Berarti Kak Oliver udah mulai nyaman nih di dunia entertain. Lumayan. Tapi sekiranya nih Kak Oliver nih sebelum debut di ini, ada nggak sih keinginan mau main di genre action misalnya atau apa? Wah, Atau sport yang gitu? ada action dia gadget siapa? Tapi gadget itu ada semuanya. Ada semuanya lengkap ya. Iya. Berarti bisa dicoba semuanya di sini ya Kak. benar. Fokus dengan ada yang lagi di depan mata gitu. Benar. Berikan yang terbaik. Yang lain itu nanti belakangan. Benar. Oke. Jangan lakuin semua hal. Nih Kak. Nah, aku mau nanya juga. Respon ini ada nggak sih respon atau reaksi dari SCTV Viewers atau DM yang paling berkesan buat Kak William dan Kak Oliver? DM dari SCTV Viewers atau reaksi penonton? DM dari SCTV Viewers. Yang paling berkesan buat Kak William dan juga Kak Oliver. Waktu itu aku sempat di DM sama SCTV Viewers. Aku main kaget waktu itu kayak, kakak boleh tahu nggak makanan favorit kakak? Oke, wah ini pertanyaan yang aku suka nih. Aku suka burger, kebab. Kalau Oliver gimana nih? Di komen itu ya. Oh ini yang nggak balas. Oh, ini yang nggak balas chat sejam.
Eh, Oh, tapi itu bikin semua orang jadi bingung ya. jadi makin penasaran siapa sih yang gak bahas chat 1 jam ini? Ya, ya. Tapi ada satu komen yang bikin aku terkesan. Ada Aduh. komen itu dia ngomong kalau Oliver untuk pertama kali terjun di dunia acting, actingnya bagus ya nggak kaku, dan itu bikin hati aku meleleh jujur. Itu aku Justru kayak aku senang banget aku bisa dibilang kayak gitu. Aku like komennya langsung. jadi semakin semangat lagi ya Kak buat bisa nampilin yang terbaik nih buat SCTV Viva. Iya. Pastinya. Nah, ada juga nih dari pertanyaan dari Mbak Nomi dari Tabloid Nyata. Dalam proses syuting, siapa yang justru lebih sering belajar dari yang lain? Dan dalam hal apa? Hmm, jujur kalau belajar itu semua scene itu bisa bikin jadi lebih bagus. Jadi untuk semua scene itu pasti selalu belajar sih menurut aku ya. Karena walaupun lawan mainnya siapa, mau Vio, Harry, Go Green atau Mohan semuanya itu kayak jadi pelan-pelan tambah kayak oke, jadi enaknya lebih gini, lebih gini, lebih gini, lebih gini gitu. Menurut aku ini kayak belajar pelan-pelan itu kayak jam terbang. Oke, oke. Kalau Kak Oliver gimana nih? Kalau aku ya semuanya belajar deh. Karena aku benar-benar baru banget kan. Jadi apapun yang dikasih itu aku termasuk belajar sih. Ya bener. Oke, jadi kita semuanya sama-sama belajar ya Kak di sini. Nah, ada lagi pertanyaan dari em, bukan dari Ginom nih, dari media sosial. Aku mau tanya, kalian umurnya beda berapa tahun? Kita beda 5 tahun. Oh, beda 5 tahun ya. Tapi ulang tahun kita sama. Oh ya? Fun fact, fun fact, Ya, fun fact. fun fact, fun fact. Aku lagi ulang tahun waktu itu. Lagi mau tiup tiup lilin. Dia lahir di Tanggal berapa itu? Boleh nggak tahu? jadi dapat kado. Iya, jadi Kado saya. jadi kira-kira William ulang tahun, tapi kita semua jadi ke rumah sakit kan. Kita semua maksudnya mereka semua. Dan itu aku lahir terus dibilang ya ini hadiah. Aduh. Berarti hadiah ulang tahunnya langsung banget ya, Kak? Jadi fun fact Fun aku fact lagi. hadiah ulang tahunnya Mau dia. tiup kue. Tapi senang gak Kak lahir seorang Kak Oliver nih di hari ulang tahun Kak William? Senang gak? Iya, tapi sebenarnya Tenang lahir kalian. sebenarnya kapan dia tiup lilin tuh dia doa aku mau punya adik. Terus aku dengar oh ya udah sekarang. Tapi senang ya Kak berarti ya? Senang ya? Kok terpaksa sih? Senang ya? Eh, ini katanya nih harapan. Jadi harapan Kak William dan Kak Oliver untuk sinetron AGZ. Dan habis itu boleh dilanjut promosi ya. Harapannya itu yang pasti sinetronnya makin rame, makin eh, makin makin diapresiasi karena semua orang kerja pasti senang banget kalau diapresiasi, dan kita pasti juga ngapresiasi balik para fans, para penonton. Itu timbal balik yang lumayan kayak bikin semangat kerja. Terus semoga yang terbaik lah pokoknya. Kalau Kak Oliver harapannya apa? Aku sama sih ya, kayak yang William bilang, dan aku juga pengen kasih yang terbaik buat penonton sih Kak. Aku nggak pengen ngecewain mereka kalau mereka lihat acting aku, Oliver aku nih atau gimana. Jadi aku pengen kasih yang terbaik sih Kak. Kasih yang terbaik ya. Boleh dong sekalian dipromosi ini ya sinetron Asmara Gen Z, apalagi Kak Oliver sebagai karakter baru.
Siapa tahu nanti akan punya fans club besar nih, penggemarnya Kak Oliver. Kira-kira udah disiapin belum kan nama fansnya? Amin, amin juga. Tapi kalau untuk di karakter aku, kalian harus tonton karena itu benar-benar bakal seru ya. Aku sahabatan sama Cegel Andromeda, Akila, sama Fatah, sama Haruna, itu plot twistnya lumayan itu. Jadi kalau ditonton pasti seru lah. Kalau William? Semuanya seru. Semuanya seru. Oke, berarti jangan lupa buat teman-teman ya ditonton nih sinetron Asmara Gen Z yang makin hari makin seru, makin banyak plot twist-nya ya. Benar, benar. Oke, makasih banyak ya untuk Kak William dan juga Kak Oliver yang udah meluangkan waktunya nih. Dan semoga semakin sukses terus ke depannya karirnya dan juga pasti